Bab 7519, mari kita uji kekuatannya. Setelah memahami situasinya, Rachel segera menyatakan kepada Charlie, "Tuan Chen, yakinlah, apapun pengaturan yang Anda buat, saya akan melakukan yang terbaik dan tanpa ragu sedikit pun." Charlie mengangguk dan tersenyum, lalu berkata, "Bekerja sama denganku tidak hanya akan menguntungkan seluruh keluargamu, tetapi juga akan memberimu kebebasan sejati setelah dinasti Qing runtuh." Ekspresi Rachel mengeras saat dia menyadari bahwa tujuan sebenarnya Charlie adalah untuk menjadikan seluruh Warriors Den sebagai musuhnya. Jika Charlie mengucapkan kata-kata ini beberapa menit yang lalu, dia mungkin tidak akan mempercayainya. Dia hanya akan menganggapnya sebagai orang gila yang berbicara omong kosong. Namun saat ini, melihat ekspresi Charlie yang percaya diri dan tenang, Rachel langsung merasa bahwa Charlie mungkin benar-benar mampu melakukan ini. Lalu ia berkata dengan hormat, "Tuan Chen, keluarga kami telah diperbudak dan ditindas oleh masyarakat pemecah dinasti Qing selama berabad-abad. Impian terbesar setiap generasi adalah memperjuangkan kebebasan bagi diri mereka sendiri dan keturunan mereka. Jika Anda benar-benar dapat memberi kami kebebasan, kami akan selamanya berterima kasih atas kebaikan Anda." Charlie mengangguk dan berkata dengan tenang, "Karena kau mempercayaiku, mari kita bicarakan hal yang praktis. Kau makan malam dengan orang kedua keluarga Rothschild hari ini. Aku yakin kau sudah melaporkannya kepada keluargamu, kan?" Rachel mengangguk dan berkata, "Benar, Tuan Chen. Saya sudah menelepon keluarga saya untuk memberitahu mereka sebelum saya pergi." Charlie mendesak lebih lanjut, "Lalu bagaimana reaksi mereka?" Rachel berkata dengan jujur, "Keluarga saya sangat bahagia. Mereka merasa ini adalah langkah maju yang besar bagi seluruh keluarga. Ibu saya bahkan ingin memberitahu kantor gubernur Angkatan Darat Kiri tentang berita ini." "Oh?" tanya Charlie sambil tersenyum. "Jadi, ibumu punya informasi kontak kantor komandan tentara Kiri, kan?" "Benar sekali." Rachel mengangguk dan berkata, "Jika orang yang ditunjuk sebagai kontak kami mengalami keadaan darurat besar, kami dapat menghubungi orang tersebut melalui saluran khusus." Charlie tersenyum dan berkata, "Bagus sekali. Hari ini adalah langkah maju yang besar bagimu. Ibumu pasti ingin segera melaporkan berita ini ke kantor gubernur tentara Kiri. Kurasa kantor gubernur tentara Kiri sudah tahu bahwa kau datang menemui Steve. Kurasa mereka akan memperhatikan detail spesifik pertemuan ini, dan bahkan mungkin memintamu untuk melaporkan detailnya malam ini." Rachel mengangguk dan berkata, "Memang seharusnya begitu. Mereka selalu sangat memperhatikan perkembangan hubungan antara Robert dan aku. Aku bahkan menulis buku harian cinta untuk mereka setiap hari agar mereka tahu perkembangan spesifik antara Robert dan aku. Mereka juga banyak memberi nasihat dan permintaan." Charlie tersenyum misterius dan berkata dengan penuh teka-teki, "Kalau begitu, saat kau pulang hari ini, kau bisa ceritakan pada mereka beberapa gosip yang kau dengar di meja makan." Rachel buru-buru bertanya kepada Charlie, "Tuan Chen, informasi rahasia apa yang Anda miliki?" Charlie tersenyum dan berkata, "Ceritakan saja bahwa ketika Steve mengobrol dengan Robert, dia secara sambil lalu menyebutkan bahwa keluarga Rothschild berencana agar Presiden Amerika Serikat terus meningkatkan konflik di Selat Hormuz, dengan harapan dapat semakin menaikkan harga minyak dengan memperburuk situasi di sana. Tujuan utama mereka adalah untuk mendorong harga minyak ke level tertinggi baru, kemudian mengambil kesempatan untuk menjual aset mereka. Setelah gelombang kenaikan harga ini mereda, mereka berencana untuk mendorong pembicaraan perdamaian bilateral di Selat Hormuz. Pada saat itu, kebijakan akan dilonggarkan, dan harga minyak akan anjlok. Keluarga Rothschild kemudian akan menangguhkan penjualan selama penurunan harga minyak dan menimbun minyak untuk mempersiapkan puncak berikutnya." Sembari berbicara, Charlie menambahkan,
Ini akan memberi mereka rasa urgensi bahwa pasar akan segera mencapai puncaknya. Jika mereka memiliki minyak mentah di tangan mereka, mereka pasti akan mencoba segala cara untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menjualnya. Pada saat itu, mereka pasti akan mengirimkan pegawai mereka untuk bertemu dengan Anda lagi. Charlie awalnya berencana agar keluarga Rothschild memanipulasi harga minyak mentah, pertama-tama menaikkan harga, dan kemudian menarik perhatian kantor gubernur tentara kiri untuk ikut campur. Namun setelah diperiksa lebih teliti, pergerakan ke atas membutuhkan waktu dan tidak cukup kuat. Karena tujuannya adalah untuk memancing ular keluar dari lubangnya, tidak perlu benar-benar melempar umpan. Membuat umpan palsu sebenarnya lebih cepat daripada menyiapkan umpan asli. Selain itu, semua pelaku bisnis terobsesi dengan perdagangan orang dalam, mulai dari investor pasar saham kecil hingga CEO perusahaan yang terdaftar di bursa, manajer dana ekuitas swasta, dan bahkan konglomerat raksasa. Mereka semua tertarik pada perdagangan orang dalam. Menerima sinyal akurat sebelumnya berpotensi menghasilkan ratusan juta atau bahkan miliaran dolar keuntungan bagi mereka. Jika Rachel mendengar berita itu dari pewaris keluarga Rothschild, itu akan sangat kredibel bagi orang-orang di kantor komandan tentara kiri. Selain itu, retorika semacam ini menciptakan rasa urgensi bagi mereka, menunjukkan bahwa peluang dapat datang kapan saja dan akan berlalu begitu cepat. Jika mereka sedikit saja lambat, mereka akan kehilangan kesempatan dan terpaksa menjual dengan harga rendah. Minyak mentah berbeda dari komoditas lain, Anda tidak bisa menimbunnya terlalu banyak, terutama karena mereka telah melaporkan produksi mereka lebih rendah dari sebenarnya. Menimbunnya akan membuat keadaan semakin sulit, jadi mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjual cadangan mereka dengan cepat, semakin cepat semakin baik. Mereka bahkan mungkin akan memberikan informasi tersebut malam ini, dan pihak lain mungkin akan mengambil tindakan sebelum fajar. Rachel mengangguk tanpa ragu dan berkata, "Ya, Tuan Chen, jangan khawatir, saya akan melapor ke kantor komandan tentara kiri seperti yang Anda katakan ketika saya kembali hari ini." Maria, yang berdiri di samping, bertanya kepada Charlie, "Saudara, bagaimana jika kantor komandan tentara kiri mengetahui nanti bahwa itu berita palsu? Apakah mereka akan curiga?" Charlie melirik Rachel yang duduk di seberangnya. Meskipun ekspresi Rachel menunjukkan sedikit ketegangan, dia jelas sedang menahan diri. Dia mungkin juga khawatir kantor gubernur tentara kiri akan meminta pertanggungjawabannya nanti. Bahkan jika dia bisa menggunakan alasan seperti keluarga Rothschild berubah pikiran di menit terakhir untuk menutupinya, faktanya informasinya tidak akurat, dan kantor gubernur tentara kiri pasti akan mempermasalahkannya. Namun, dia juga memiliki pemikirannya sendiri. Dia merasa bahwa dia baru saja berjanji kepada Charlie untuk menaatinya, dan jika dia langsung menunjukkan kepedulian atau kekhawatiran, itu pasti akan menurunkan kesan Charlie terhadapnya. Charlie, yang diingatkan oleh Maria, juga sedang mempertimbangkan masalah ini. Motivasi utamanya adalah menggunakan informasi palsu ini untuk memancing orang-orang dari komando tentara kiri agar menunjukkan diri. Dapat dikatakan bahwa jika semuanya berjalan sesuai rencana, tujuan ini pasti akan tercapai. Namun, kata-kata Maria membuatnya menyadari bahwa jika dia bisa memberikan akhir yang lebih baik untuk masalah ini, akan ada efek jangka panjang yang lebih baik. Dengan kata lain, tidak hanya perlu memancing ular keluar dari lubangnya, tetapi juga memastikan bahwa ular tersebut benar-benar memakan umpannya. Dengan cara ini, pengaruh dan kredibilitas Rachel akan lebih besar di hadapan kantor panglima tertinggi tentara kiri, yang tentunya akan bermanfaat di masa depan. Memikirkan hal ini, Charlie tersenyum dan berkata, "Kebetulan sekali pewaris keluarga Rothschild ada di sini. Kali ini, mari kita uji kemampuan